Putri Listiana. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi bahasa Indonesia mengenai diksi. Adapun beberapa pembahasannya, yaitu pengertian, fungsi, ketepatan pemilihan kata, penggunaan diksi dalam kalimat, dan yang terakhir ada teknik menggunakan diksi dengan baik. Pengertian diksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana menggunakan ungkapan dan atau gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Adapun fungsi diksi. Dalam kalangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Fungsi diksi yang pertama adalah melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Yang kelima, mencegah perbedaan penafsir. Dan yang paling penting adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya ada ketepatan pilihan kata. Ada beberapa pembagian dalam cakupan diksi. Bagian tersebut diantaranya yang pertama berdasarkan makna, yaitu ada makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua ada berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu kata bermakna umum dan khusus. Yang ketiga ada berdasarkan panca indera, yaitu meliputi kata abstrak dan konkret. Dan yang terakhir ada berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Pemilihan kata berdasarkan makna konotatif dan denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh, dia adalah wanita cantik. Sedangkan makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contoh, dia adalah wanita manis. Di sini kata cantik lebih umum daripada kata manis. Kata cantik akan memberikan gambaran umum seseorang wanita. Akan tetapi dalam kata manis terkandung suatu maksud yang bersifat memukau perasaan. Kemudian ada pemilihan kata berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu meliputi kata bermakna umum dan kata bermakna khusus. Makna umum, makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Semakin umum suatu kata, semakin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan. Contoh, kendaraan. Sedangkan makna khusus adalah makna spesifik, juga biasa disebut hiponim. Semakin khusus kata yang digunakan, maka semakin sempit ruang lingkupnya dan semakin sedikit terjadi salah paham. Contoh, mobil. Selanjutnya ada pemilihan kata berdasarkan panca indera, yaitu meliputi kata abstrak dan kata konkret. Kata yang bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contoh, kesejahteraan, keadilan, keamanan. Sedangkan kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Contoh, mobil, pohon, meja. Dan yang terakhir ada pemilihan kata berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber utama dari bahasa, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini contoh kata baku adalah aerobik, metode, dan zaman. Sedangkan kata tidak bakunya ada aerobik, metode, dan zaman. Selanjutnya adalah penggunaan diksi dalam kalimat. Pada dasarnya, kalimat adalah rangkaian kata terpilih yang mengandung unsur-unsur tertentu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam hal ini, kemampuan memilih kata-kata atau diksi sangat menentukan suatu kualitas kalimat yang disusun.
Dalam perkembangan selanjutnya, kalimat dituntut untuk lebih efektif agar tidak boros kata-kata dan membuat makna di dalamnya menjadi kabur. Dan yang terakhir ada teknik menggunakan diksi dengan baik. Yang pertama, ringkaslah kalimat yang akan disampaikan, jangan sampai boros kata-kata. Yang kedua, hindari pengulangan kata yang tidak perlu. Yang ketiga, hindari mendahulukan kata kerja. Yang keempat, jangan menempatkan kata kerja penting di akhir kalimat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.